Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Rama. Welcome to Ramski Channel. Oke. Kali ini gua mau ngebahas tentang kenapa sih gua mulai vlog dan buat channel YouTube, khususnya tentang vlog ini ya. Mungkin lebih sering vlog gua ini akan isinya tuh vlog-vlog yang di motor ya, atau banyak orang bilang tuh motovlog. Nah, jadi gengs, gue tuh merasa kalau di jalan tuh banyak banget kejadian-kejadian unik, atau mungkin sering kali gue ngelewatin daerah-daerah yang ya view-nya tuh bagus. Kayak di sini nih, gue lagi di daerah Tajur Halang, ini view-nya tuh bagus-bagus semua nih, pakai punya lah pokoknya. Nah, oh ya, by the way, gue juga sebagai seorang sales produk bahan bangunan ya. Di produk yang gue jual ini, nama brandnya itu adalah Conwood. Conwood itu adalah material pengganti kayu, biasanya untuk kebutuhan dekoratif. Nah, kenapa gue memilih untuk memulai vlog? Tadi alasannya itu karena banyak nih momen-momen gue di jalan. Waktu gue di jalan tuh banyak banget, sayang banget kalau misalkan nggak diabadikan. Waduh, ada mobil di sini, jalanannya cukup sempit, jadi nggak muat ya. Muat nggak ya mas? Muat ternyata. Jalanannya sempit bre di sini. Ini kenapa Google Map gue tiba-tiba anteng nih, tidak ada pergerakan nih. What's wrong? Oke, sedikit kesalahan mungkin ya dari Google Map ini. Gue pengen mengabadikan momen intinya. Tujuannya itu. Terus kalau kadang lagi mancing tuh ya, kayak mancing gue kan sering mancing di laut ya, tuh banyak banget tuh momen-momen yang mungkin sulit diabadikan kalau nggak pakai action cam, dan sayang sekali kalau nggak diabadikan teman-teman. Sayang banget kalau nggak diabadikan. Contoh kayak misalkan kalau lagi dapat ikan gede itu kan, kayaknya sayang banget kalau nggak diabadikan. Terus kalau nggak ada videonya, kalau nggak gua record videonya, kadang kalau mau buat ngeracunin temen tuh sulit deh. Buat ngeracunin temen buat ikutan mancing itu paling seru banget tuh, ngeracunin orang. Ngeracunin ini dalam konotasinya yang positif ya teman-teman, bukan ngeracunin buat melakukan hal yang negatif. Ada apa yang berani? Layangan. Ada layangan putus. Ya, gue lebih baik anak-anak kecil tuh gitu bre, lari-larian. Ngejar layangan putus ketimbang tiap hari cuman mantengin layar handphone yang nggak punya interaksi dunia luar gitu. Nah, kayak tadi tuh momen-momen kayak gitu tuh cukup unik juga. Nah, gue juga sering
nonton video-video motovlog tuh kayaknya asik aja gitu bro. Kalau kita lagi naik motor diabadikan momennya, kayak ya seru lah, menurut gue tuh seru. Bentar, ini kayaknya kamera gua, nah itu dia, kurang ke depan. Oh ya, untuk perlengkapan yang gue pakai, kamera yang gue pakai ini yaitu kamera Akasofi 50X teman-teman. Harganya di 1.500.000-an. Kemarin tuh gue beli sama memori card, sama mikrofon eksternal itu di 1,6 kalau nggak salah. Jadi mikrofon eksternal itu udah dijual tuh udah nggak bandel. Kalau dulu kan bandel nih, bandel tuh kan sepaket ya, bandel atau sepaket. Sekarang udah nggak sebandel lagi, beda. Kalau udah terpisah. Kalau 1,6 lah, sama mungkin ya worth it lah ya dengan harga segitu. Sekarang lagi ada di Jalan Arkoral lah, di Jalan Rawas Pengasinan nih. Ini masuknya ke Citayam teman-teman. Di sini tuh masih banyak pemandangan-pemandangan yang asri-asri nih teman-teman. Buat yang tinggal di daerah sini ini asik banget ini. Bahas apa nggak begitu sih, yang mengalir aja yang ada di otak gua tanpa skrip juga gitu kan ya. Mungkin omongan kadang suka ngaco tapi ya udahlah, nikmatin aja perjalanannya, intinya kan gitu, bukan pembahasannya. Kalau mau bahas berat-berat ya bukan di motovlog, lo bikin podcast aja. Kalau mau bahas berat-berat nontonin motovlog itu kan pas lagi santai senggang, males juga kan bahas yang berat-berat, tonton gitu nggak relaxing gitu. Gue tuh suka nonton motovlog juga nih kalau lagi pengen tidur gitu ya. Aduh nggak bisa tidur nih, mau tonton motovlog gitu kan. Nonton film nggak bosan, film apa yang mau ditonton gitu kan. Kadang kalau nggak ada inspirasi film yang ditonton, ya udah nonton motovlog aja, ya kan. Ini ada rumah makan Joglo. Wah, lagi acara apa tuh tadi? Seru juga tuh kayaknya. Nah, kita saling dulu teman-teman. Mungkin teman-teman punya rekomendasi nih aplikasi buat editing video yang nggak terlalu banyak kompresnya. Gue kan selama ini sih gue pakai CapCut teman-teman. CapCut untuk pengeditan gue pakai ponsel atau handphone gue, yaitu Poco C65 dengan spesifikasi untuk RAM-nya di 6 GB, memori internalnya di 128 GB. Ya, gue nggak tahu ya apakah handphone itu berpengaruh atau enggak ke kecepatan pengeditan. Gue tuh ngedit pakai handphone ini tuh lumayan lama teman-teman. Untuk video durasi di 20 menit itu 20 menit video tuh gua edit, padahal nggak banyak efek ya, cuma sekedar sambung-sambung. Jadi kemarin itu kan gua ngerekam video motovlog ini
sistemnya pakai loop, jadi per 5 menit dia stop teman-teman, per 5 menit dia stop. Nah itu cuman buat nyatuin video itu aja lama banget teman-teman. Kalau sekarang ini gue ngerekamnya nggak pakai ini ya, nggak pakai loop ya, gue langsung aja lah. Gue nggak ngerti sih, loop itu berfungsi banget nggak sih? Buat yang tahu mungkin bisa komen lah di bawah. Loop itu, loop recorder fitur itu berfungsi untuk apa ya gitu? Apa cuma sekedar buat pemotong-potongan video gitu kan? Gue sih belum begitu banyak ngulik sih, cuman dari beberapa sumber yang pernah gue lihat, gue baca juga dari beberapa YouTube juga gue tonton, loop recorder itu fungsinya untuk mencegah file korup. Cuman tetap aja kan momennya hilang kalau misalkan korup. Nah untuk pemilihan SD card nih teman-teman nih, gue mungkin sering banget nih ngebahas nih. Gue sekarang ini pakai SanDisk Ultra yang putih. Entah kenapa tuh nggak support video 4K sama 2,7K 2700 pixel, nggak support. Tetap kerekam tapi patah-patah. Apa karena memory cardnya yang nggak support ya? Apa gue harus pakai yang SanDisk Extreme ya? SanDisk Extreme itu mungkin bisa support kali ya yang 2,7K. Cuma memang ukuran filenya gila bro, ngerekam cuma sekian menit aja udah kemarin tuh gue coba ngerekam tuh berapa menit ya, 5 menit itu dia makan memori 2 giga. 5 menit makan memori 2 giga. Tadi mobil asik banget ya, mobil klasik gitu warna merah, anjay. Kapan gitu pengen gitu punya mobil-mobil begitu ya kan, ya kece aja. Cuman perawatannya kayaknya ekstra nih mobil-mobil klasik begitu. Kita salib dulu ya. Jalan raya mau kurang. Gimana teman-teman, suara gua kira-kira terdengar apa enggak nih? Kayaknya keresek-keresek ya. Iya nih, buat teman-teman yang tahu cara buat ngakalin mic Akaso V50X ini, boleh komen-komen juga nih teman-teman. Suara keresek-keresek gak jelas. Nggak asik kan kalau misalkan dengerin suara tuh keresek-keresek gitu. Atau mungkin ada yang punya pengalaman pakai mikrofon eksternal ya, bisa sharing juga nih. Kalau yang gue lihat di beberapa channel YouTube, mikrofon eksternal yang wireless oke juga, tapi harus pakai apa ya namanya, kabel converter ya, kabel converter kayak ribet banget tuh. Nah kan ada tuh mikrofon eksternal yang sekarang tuh yang langsung colokannya Type C. Kebetulan Akaso V50X ini kan dia colokannya Type C nih teman-teman. Kira-kira bisa kompatibel nggak ya? Bisa berfungsi nggak di Akaso V50X ini? Bolehlah sharing-sharing. Terus mungkin untuk motovlogger yang expert ya, sebenarnya gimana sih nih motovlog ini, apakah cukup menghasilkan apa enggak ya dari monetisasinya?
belum mempelajari sedetil itu sih. Ya wes gitu aja teman-teman, nggak ada yang mau gue bahas lagi di hari ini, cuman ya sekedar sharing-sharing aja nih, sekedar bacot-bacot sore hari anjay. Oke, see you on the next video. Don't forget to like, comment down below if you have some suggestion or some critic for me, and see ya.